Salam Bapak Ibu sekalian, kita bertemu pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih Tuhan menopangku tanpa henti. Tak perlu hati terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih. Menopangku tanpa henti. Untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjawab senantiasa. Hatiku selalu
pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Subianto. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Engkau sangat baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan beribadah tengah minggu lewat streaming. Sertailah Pak Dar, Pak Sumihar yang akan membawakan akan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang diuraikan akan kebenaran-Mu, firman-Mu itu menjadikan berkat bagi kita semua, agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk doa yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Subianto. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Tuhan selalu beserta kita. Kita akan pujikan, Kaulah kuatku. Beribu rebah diriku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kanan. Kau janjimu, Engkau bersama. Takkan pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Ya, doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak
Muji Utomo kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada ibadah tengah minggu Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Engkau berkati. Biarlah bermanfaat bagi pekabaran Injil dan perluasan pelayanan di gereja GKMI ini. Berkati juga majelis gereja yang mengelola. Berikan hikmat yang datang daripada-Mu. Selebihnya Tuhan, kami menyerahkan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Pakailah kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Sucikanlah persembahan kami ini Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Jemaat, untuk menyampaikan persembahan bisa diserahkan atau dimasukkan melalui kotak yang sudah disediakan di depan kantor TU setiap hari jam kerja, atau jemaat juga bisa menyampaikan persembahan melalui transfer melalui rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sumiar Tambunan. Sebelumnya kita akan pujikan doa mengubah segala sesuatu. Sekeliling
Mari kita berdoa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, kini tiba saatnya kami mau mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua, sehingga pengajaran firman-Mu boleh kami dengar, kami mengerti, dan kami lakukan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan kebenaran firman. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima dalam ibadah tengah minggu pada hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20 hingga 22. Demikian sabda Tuhan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita telah dengarkan tadi, akan saya uraikan di bawah tema jauhi kubangan dosa. Jauhi kubangan dosa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada 2 hal yang mau kita capai dan kita sepakati bersama melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Jadi ada 2 hal yang mau kita gapai, kita capai, dan kita sepakati untuk mencapainya. Berdasarkan firman Tuhan hari ini dan melalui uraian perenungan yang saya sampaikan. Kedua hal itu adalah yang pertama, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menghargai anugerah Allah dengan cara hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Itulah yang pertama yang mau kita wujudkan. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang menghargai anugerah Allah yang telah dikaruniakan kepada setiap kita yang percaya padanya, dengan mewujudkan kehidupan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, yang serius di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang beriman yang tidak menghargai anugerah pengampunan dan kepastian dibebaskan dari hukuman dosa dan menerima hidup yang kekal. Itu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Pengampunan, kepastian bebas dari hukuman dosa, kepastian mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, banyak orang yang mengabaikan hal ini dan tidak menghargainya dalam hidup. Hal itu dinampakkan mulai dari ketidaktaatan pada skala kecil sampai pada skala yang besar. Tahu yang baik tetapi tidak melakukannya, itu juga dosa. Tahu yang baik tapi mengabaikannya, itu berarti tidak menghargai anugerah Allah.
tidak menyatakan yang sebenarnya, tidak adil, tidak bersekutu, bersaksi, dan melayani, tidak menghargai orang lain, berpikir dan merencanakan yang buruk pada orang lain, menyakiti hati orang lain, tidak mau mengampuni, membunuh, tidak menghormati hari Sabat, tidak menghormati orang tuanya, tidak mengasihi sesamanya, tidak hidup dalam pertobatan yang serius. Itu tadi skala-skala beberapa contoh yang dilakukan banyak orang percaya. Dan itu semua menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita harus sepakat bahwa kita mau mencapai bagaimana kita menjadi orang-orang yang menghargai anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, yang mau kita capai adalah supaya kita menjadi pribadi yang tidak nyemplung lagi ke dalam kubangan dosa. Ya, jangan lagi masuk, jatuh lagi ke dalam kubangan dosa. Peribahasa ini menunjukkan suatu kebenaran. Anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang sudah dibersihkan kembali lagi ke kubangannya. Sudah tahu itu kotor dan menjijikkan, ia kembali lagi ke situ. Nah, kita sepakat supaya kita tidak kembali lagi terhadap kubangan dosa yang kotor dan yang menjijikkan. Seseorang dihukum dalam penjara, dibina beberapa tahun supaya tidak kembali masuk ke dalam penjara. Tetapi yang sering narapidana yang sudah bebas kembali lagi masuk ke dalam penjara dengan dosa yang sama atau kesalahan yang lain. Itu dapat kita lihat. Contohnya kurir narkoba. Ya, sudah ditangkap, dihukum, keluar, kembali lagi menjadi kurir. Jatuh lagi. Demikian juga bandar narkoba. Yang sudah lepas bebas karena ada yang menggiurkan dari perbuatan itu. Lalu dia tergiur, jatuh lagi. Masuk dari ke dalam kubangan yang sama lagi. Jadi intinya saudara yang kasih Tuhan, selepas mendengar firman Tuhan dan uraiannya saat ini, kita harus sepakat melakukan dua hal yang saya sebutkan di atas, yaitu menghargai anugerah Tuhan dalam hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang demikian hidup kita menjadi hidup yang bermetamorfosis dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Nah, untuk hal itu firman Tuhan hari ini dengan tegas berkata bahwa orang yang sudah dibebaskan dari ikatan dosa tidak kembali hidup dalam kecemaran dunia. Tetapi bila dia kembali kepada kehidupan dalam kecemaran dunia, maka keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Saudara, perhatikan kalimat ini. Kalau orang yang sudah dibebaskan, sudah diampuni, menerima anugerah, tetapi kembali lagi melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan berkata, keadaan mereka lebih buruk daripada keadaan yang semula. Dalam perikop ini, keadaan yang buruk yang dialami seseorang dikaitkan dengan dosa. Jadi dosa terjadi, lalu Tuhan Allah mengizinkan hal yang buruk untuk dialaminya dengan maksud agar hidupnya bermetamorfosis, bertobat, mewujudkan
hidup yang baru. Itu maksudnya. Tetapi yang sering manusia itu tidak menghargai kebaikan Tuhan. Bila orang yang telah menerima anugerah pengampunan dan pembebasan dari hukuman dosa itu masuk lagi dalam kubangan dosa, maka Tuhan Allah mengizinkan hal yang lebih buruk terjadi dalam hidupnya dengan maksud supaya orang itu bertobat dan bermetamorfosis. Ingat akan kisah anak yang hilang. Si sulung dan si bungsu. Si bungsu meminta bagiannya. Meminta bagian warisan untuk dirinya. Lalu dia hidup berfoya-foya dengan warisannya. Dia tidak bertobat, tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Lalu Tuhan mengizinkan dia menghadapi yang lebih sulit. Perhatikan dalam kisah anak yang hilang itu. Sampai makanan babi tidak ada yang mau memberikan kepada dia. Dia sampai pada titik terendah dalam hidupnya. Baru ia sadar dan bertobat. Datang pada Bapa, mengakui kesalahannya dan hidup bermetamorfosis. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bagaimana caranya agar hidup kita tidak kembali pada kubangan dosa. Kita harus mencoba melakukannya bersama. Kita harus menghargai dengan sungguh-sungguh anugerah Allah yang telah mengampuni dan membebaskan kita dari penghukuman karena dosa. Ini yang pertama. Jadi tanamkan di dalam diri kita untuk menghargai anugerah Allah yang luar biasa besarnya itu bagi kita. Bagaimana kita menghargai anugerah Allah? Yang pertama dikatakan milikilah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Baik secara pribadi, keluarga, maupun bersama-sama sebagai jemaat. Memuji-muji nama Tuhan. Mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Berdoa, menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mengapa saudara yang kasih Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Dia yang menjadi sumber kekuatan. Yang memberikan kekuatan pada kita untuk mengalahkan segala godaan. Sehingga kita tidak terjerumus lagi ke dalam kubangan yang sama. Dosa itu selalu menawarkan yang menyenangkan, yang menggiurkan. Bukan yang pahit, bukan yang tidak menyenangkan. Tetapi dia selalu memberikan, menawarkan yang menyenangkan, yang menggiurkan, yang manis. Tetapi yang ujung-ujungnya adalah maut. Nah, bagaimana kita supaya menjadi pribadi yang bisa menghargai anugerah Allah dalam kehidupan kita? Kita harus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tubuh ini lemah, daging ini lemah. Jadi kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan segala-galanya yang jahat di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Karena ada firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam persekutuan dengan Tuhanlah setiap kita akan dikuatkan. Menjawab tantangan-tantangan, godaan-godaan dunia yang menggiurkan, tetapi ujung-ujungnya maut. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangunlah persahabatan dengan orang-orang yang memiliki hidup kerohanian
yang baik dan benar. Jadi kita dipanggil untuk membangun persahabatan dengan orang-orang yang memiliki hidup kerohanian yang baik dan benar. Karena manusia itu kan kita tuh gampang terpengaruh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kehidupan kerohaniannya kurang baik, sedikit demi sedikit kita dipengaruhi. Karena daging ini lemah. Lalu akhirnya kita terjerumus. Tetapi kalau kita membangun persahabatan dengan orang-orang yang memiliki hidup kerohanian yang baik dan benar, itu akan menolong kita. Karena dalam persahabatan yang baik dan benar itu akan menular energi yang positif, yang menolong kita untuk tidak kembali pada kubangan dosa lagi. Jadi ada energi yang masuk ke dalam kehidupan kita. Ada percakapan-percakapan yang membangun kita. Itu kalau zaman dahulu ada yang disebut istilah kelompok tumbuh bersama, KTB. Bagaimana 2, 3, 5 orang, 10 orang bersekutu, lalu saling membangun, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, firman Tuhan disampaikan, puji-pujian disampaikan. Dan itu membangun kehidupan kerohanian dan menolong dirinya untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai godaan yang ditawarkan kepada dirinya supaya kembali kepada kubangan dosa. Jadi dua hal ini saudaraku yang kasih Tuhan yang perlu kita bangun bersama. Bangunlah keintiman dengan Tuhan secara serius. Pribadi lepas pribadi dan juga keluarga demi keluarga. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Tetapi dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan itulah kita mendapatkan kekuatan untuk dapat menghalau berbagai godaan. Yang kedua, bangunlah persahabatan dengan orang-orang yang memiliki kehidupan kerohanian yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Bangun. Bangun relasi dengan mereka. Sehingga energi positif yang keluar dari diri mereka merasuk dalam hidup kita dan membangun kita secara kerohanian yang baik. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan ini dalam hidup kita. Karena Tuhan mau setiap kita mewujudkan hidup yang bermakna, hidup yang berdampak, hidup yang menjadi berkat. Itulah maunya Tuhan. Setiap kita yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan mau supaya hidupmu menjadi berkat. Supaya hidupmu berdampak. Hargai anugerah Allah. Jangan kembali pada kubangan dosa. Untuk menghargai dan tidak kembali lagi kepada kubangan dosa. Miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan bangun persahabatan dengan orang-orang yang memiliki kehidupan rohani yang baik dan benar. Mulailah sekarang ini. Dan Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kami boleh menerima pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikannya di dalam hati kami sehingga kami boleh mewujud nyatakannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang menghargai anugerah Allah dan tidak kembali kepada kubangan dosa. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berdampak, menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu kami sambut. Amin.
Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sumiar Tambunan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita sekalian dan nama Tuhan dimuliakan. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan pasti ada saat hati kita menyembah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan pujikan pujian ini satu lagi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji untuk menyertai kita. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sumiar Tambunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur boleh mengakhiri ibadah tengah minggu ini. Kiranya setiap kami yang mengikutinya dan menerima kebenaran firman Tuhan, diberkati Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dalam damai sejahtera, tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu di sepanjang perjalanan hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha. Amin.
selesai, kami persilakan untuk jemaat untuk saat teduh.